Hello, welcome back to my channel with Beta Benyamin Tandean. Kali ini saya lagi di unit mobil saya Pajero. Buka aja sini supaya lebih terang. Jadi ini saya lagi mau keluar. Jujur ya, ini sudah 1700 km ya. Cuma ini saya baru mau ganti oli pertama kali. Gila, udah lupa harusnya 1000 harus ganti. Ini saya mau ke dealer resminya dulu. Ini mundur. Pengalaman menggunakan Pajero. Aduh, buset, belum pasang seat belt. Mobil ini sangat nyaman. Yang bikin saya suka dari mobil ini adalah sensor parkirnya, kamera 360-nya sangat membantu. Jadi saya tuh layar saya nggak usah terlalu toleh ke sana sini lagi. Lihat di kamera aja. Saya lagi lihat kamera mundur ya teman-teman. Ya, ini saya pertama kali ngevlog di mobil sambil bawa kendaraan. Semoga tidak ganggu dan lancar-lancar aja. Amin. Oke, kita gaskan dulu. Saya gas dulu ke dealernya. Oke, semoga di dealer sana juga melayani dengan baik ya di Kupang NTT Mitsubishi. Karena saya upload di YouTube ini. Ini perjalanan saya, sejarahnya beli mobil ini di Jakarta, dibantu teman saya di Jakarta. Karena jujur ini di tahun 2021 Pajero facelift terbaru yang lampunya yang ada di bawah ya, yang kadang-kadang orang keplesetan bilang kayak di expander. Sorry, kayak di expander bilangnya ini kamera ini lampunya di bawah, jadi kira expander besar. Padahal ini adalah Pajero facelift yang terbaru di tahun 2021. Ini sayangnya saya baru bikin videonya di tahun 2022 nih. Nah, tapi saya bersyukur saya bisa punya unit satu yang bagus ini. Perjuangan keras, tidak instan. Dan juga teman saya di Jakarta juga membantu saya, namanya Pak Ateng, Pak Novi. Terima kasih banyak atas supportnya sampai kendaraan ini sampai di Kupang NTT. Pertanyaan lanjutan, why? Kenapa beli di Jakarta? Why? Karena ini adalah mobil Pajero Ultimate 4x4. Boleh dibilang, saya nggak merasa sombong juga, saya rasa biasa aja sih. Boleh dibilang ini adalah pertama kali di tanah NTT yang 4x4 yang model facelift tahun 2021. Karena saya dengar banyak ini orang juga pada cari. Waktu saya taruh di depan toko, pada datang tanya, Pak, ini beli mobilnya gimana bisa dapat nih, pada Jakarta aja masih inden. Nah itu dia tuh, saya bisa dapat unit yang langka ini, ya boleh dibilang langka lah, yang versi tertinggi ya, amin. Dan akhirnya orang semua pada tanya, mereka tuh ada duit. Yang bertanya tuh berduit semua. Cuma akhirnya beli apa? 4x2 jadinya. Karena satu, kelangkaan unit. Jadi mohon maaf Mitsubishi Kupang, bukannya saya tidak ambil dari Anda, karena saya sudah dengar sendiri dari salesnya bilang inden bisa sampai 8 bulan. Itu pun kalau dapat. Nah itu, kata kalau dapat ini jadinya memicu saya untuk ngecek di Jakarta gimana. Dan akhirnya sebenarnya ini bulan 11 saya dapat, tapi saya dapat mobil ini di bulan 9 tahun lalu, September. Jadi makanya saya langsung bikin YouTube-nya terlambat, terlalu menikmati membawa kendaraan ini. Buset dah. Ya, jadi bukan saya bilang teman-teman harus beli mobil Pajero yang mahal ini atau gimana, atau bandingkan dengan mobil yang lebih mahal misalnya ya Jeep Wrangler dan sebagainya. Cuma saya bilang untuk mobil yang Pajero 2021 yang Ultimate 4x4 ini, saya sudah sangat merasa puas. Why? Satu, mimpi saya bisa punya satu mobil yang tampilan layarnya LCD, itu cita-cita saya dari dulu. Hanya punya di Pajero ini, dan Pajero baru ini yang menyediakan teknologi fitur yang paling menarik itu adalah LCD layar, speedometernya mantul, dan bisa ganti 3 style. Nanti saya tunjukin di bagian samping sini stylenya kayak gimana, bisa berubah, keren loh. Jadi teman-teman beli yang Pajero walaupun 4x2 juga udah oke ya. Kedua, sunroofnya tetap dipertahankan. Nah, ini sunroof enak nih, jadi ada cahaya masuk,
video YouTube jadi terang. Jadi terang dunianya, jadi terang benerang. Tadi waktu tutup gelap, ini buka terang. Jadi kelihatan mewah ya. Mewah tuh kelihatan dari sunroofnya. Buset dah. Sorry ya, baru punya Pajero jadi kayak gini rasanya. Jadi mohon maaf ya. Bersyukur apa yang saya punya ya. Teman-teman yang lain juga yang belum punya, semangat. Karena jujur ya, pertama kali ini pengalaman saya cerita ya. Ini konyol juga ya. Pertama kali mobil ini turun di Kupang NTT lewat PT Sanwa. Terima kasih Ko Johan sudah bantu dari Sanwa untuk menurunkan mobil ini di kontainer dengan keadaan baik sekali. Jadi teman-teman tahu tidak, saya seumur hidup saya belum pernah namanya pakai lagi bawa mobil namanya Fortuner pun saya belum pernah bawa, Pajero lama pun saya belum pernah bawa. Jadi ceritanya saya sama istri itu dari dulu ya, sudah 7 tahunan, 8 tahunan yang lalu ingin punya ini mobil ya, ingin banget ya, kumpulin uang dan sebagainya. Nah ini akhirnya rasa pingin itu dapat juga, dan perjuangan yang luar biasa ya. Sampai dulu mobil saya juga dulu punya mobil Suzuki Psychic saya jual, Honda Jazz saya jual, mobil operasional NHK ya Suzuki APV Arena jual karena lain satu hal dan lain halnya lainnya harus diberesin. Jadi banyak pengorbanan untuk bisa mulai dari sesuatu merangkak sehingga bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi teman-teman yang ngerasa susah sekarang, jangan patah semangat karena roda itu akan berputar ya. Orang yang kadang-kadang di atas pasti akan turun ke bawah, dan orang yang ke bawah pasti akan naik ke atas. Sekarang gimana? Orang yang lagi di atas mempertahankan apa yang menjadi yang baik sehingga dia tetap di atas. Nah itu pesan moral saya. Banyak orang tuh sampai di atas udah lupa diri, jadinya apa? Berkatnya itu gampang hilang. Sekejap mata, mungkin 1, 2, 3 tahun dia langsung drop ya. Kembali ke diri kita masing-masing ya. Itu kita bicara tentang sifat ya, jangan sombong, jangan terlalu apa ya. Dan juga teman-teman gimana? Kekedapan ruangannya gimana? Ini saya nggak putar musik, saya cuma nyalain AC. Jalan saya di sekitar 37, 40 ya, lagi rame di depan. Melihat ramenya, saya pindah ke depan. Tuh rame depan tuh, lihat tuh, rame. Jadi kondisi jalan lagi rame. Ya amin di Kupang NTT untuk di Februari ini ya. Saya dengar di rumah sakit pasien COVID unikromnya masih sedikit ya. Tapi saya berharap jangan meningkat lagi ya. Dan ini benar-benar roda ekonomi masih berputar. Amin lah. Ya teman-teman, pengalaman naik mobil ini jujur saya rasa, saya kan pernah bawa mobil kecil. Tuh lampu sen kemana, lampu sen ke kanan, itu baru ke kiri. Oke, jadi pernah punya mobil. Dan saya pertama kali pegang di mobil waktu turun di kontainer, saya belum pernah punya di mobil dan saya pernah dibawa. Dan ada teman saya namanya Erik dan juga Vian si jumper, mereka kawal di depan mobil saya. Wah, kayak mobil polisi dikawal. Saya kasih lampu hazard terus nonstop karena takut. Waktu dikeluarin dari pintu kontainer itu saya minta tolong orang sana untuk keluarin ya. Jadi saya lucu ya, kayak orang deso banget ya. Jadi mau pakai mobil takut. Jadi ibaratnya beli mobil tapi belum pernah pakai, belum pernah rasa yang punya generasi sebelumnya. Nah setelah saya pakai ini mobil, ini besoknya saya langsung ke Soe pagi-pagi ya. Saya langsung belajar kalau ini mobil. Ternyata apa teman-teman yang tahu teman-teman, mobil ini sangat enak, sangat nyaman ya. Ya, saya sampai heran sendiri. Sangat enak dan nyaman. Saking enaknya saya bilang lebih enak bawa ini daripada mobil yang Jazz dulu saya punya. Maaf ya, saya bukan bandingkan sama Honda. Dan juga lebih nyaman lagi dibanding bawa Suzuki APV. Karena jujur ya, istri saya suka mobil yang agak tinggi karena satu tidak suka pusing ya. Kalau terlalu pendek kayak tipe-tipe sport gitu kadang-kadang suka pusing, suka mabuk. Anak-anak saya juga kayak gitu. Tapi waktu ke Soe, anak-anak dulu saya di belakang, itu mereka tidak mabuk sama sekali. Oh ya, untuk tahu Soe itu daerah pinggiran kota NTT, jalannya ngeri, naik gunung, muter. Jadi kalau
orang nggak punya mobil tinggi atau yang kelas agak tinggian, dia punya lender, dia punya tempat duduk juga tinggi, itu pusing, bawahnya selalu pusing. Jadi daerah NTT ini jalannya cukup keras ya, jadi kalau kita beli 4x4 ya saya rasa itu sudah cukup. Saya sempat bikin video di Kolbano, nanti mau nonton, nanti saya coba bikin contoh di sini, foto linknya. Itu mobil sampai di pinggir laut, saya coba pakai 4x2, saya coba gas, ketanam di pinggir laut, banyak batunya, tapi itu batunya tuh batu kosong, jadi bahaya. Setelah saya coba 4x4, mobil ini bisa keluar dari batu itu, luar biasa. Kalau menggunakan 4x4 lebih baik. Ya memang banyak orang bilang, bikin apa 4x4, begini-begini, cuma selalu di Mitsubishi Pajero itu selalu kasih tipe tertingginya itu pasti yang the best, baik engine-nya, fiturnya pasti. Dan salah satu kelebihan mobil ini, satu, enak dipakai, enak dibawa. Setirnya itu sangat ikut mau kita. Kalau kita belok atau apa, kita mau akselerasi, mau belokkan kaget apa, dia ikut mau. Ikut aja dia maunya, orang potongnya ikut mau saja, ikut mau sah. Jadi nyaman sekali. Mobil ini saya rasa kayak bukan bawa mobil yang besar, yang terintimidasi bahwa mobil ini besar, susah dibawa dan sebagainya, bla bla bla. Pokoknya mobil ini enak dipakai, jujur. Saking enaknya saya pingin keluar hari-hari sama di mobil. Tapi saya juga cinta sama motor juga. Jadi mencintai 4 roda dan 2 roda. Dan hari ini saya mau beresin kaki olinya dia nih. Nah, mantap. Nah, teman-teman, dari teknologi ini saya cukup senang karena saya belum pernah coba ini fitur dia rem dadakan pada saat ada benda atau objek di depan, dan ternyata benar itu fiturnya benar-benar hidup. Jadi saya lihat ada kecelakaan berapa artis lalu pakai mobil Pajero yang tahun 2020, itu fiturnya belum ada. Di fitur ini mobil ini sudah lengkap. Jadi baik mundur, dia ada sensornya, ada radarnya, dia ada garis merahnya. Kalau melihat garis merah itu, dia auto brake, auto rem, baik mundur maupun depan. Karena kemarin waktu itu saya coba bawa, tiba-tiba ada satu motor itu langsung nyalip dari depan, set depan begini, itu langsung sensornya bunyi, langsung rem ABS-nya langsung aktif. Itu luar biasa. Bayangin ya, kalau kita terlambat rem, pasti orangnya udah di kolong mobil, dan bukan salahnya kita, tapi selalu disalahkan bahwa mobil tuh yang salah kalau motor, dan yang nabrak tuh siapa. Nah, selalu kayak gitu alasannya. Jadi saya nanti next saya mau pasang kamera CCTV di mobil, kurangnya itu saya rasa penting buat saya tuh mengetahui aktivitas saya berkendaraan, supaya kalau ada apa-apa ya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke teman-teman, saya ke kamar depan dulu, udah mau ke tuh mulai lagi tuh. Nah asal nyarip aja tuh di depan tuh, tadi sensornya bunyi. Nah masalah di luar Mitsubishi-nya di sini nih. Nah, ini kalau salah itu tuh harus Fuso tuh, logo Fuso, kelihatan nggak teman-teman? Tuh kelihatan tuh, udah tulisan masuk. Semoga hari ini nggak ramai karena saya harus jemput anak sekolah lagi. Saya coba tanyakan dulu gimana. Saya pegang kameranya biasa aja teman-teman, mohon maaf. Oke, ini ada security-nya, langsung jaga. Kita ngantri dulu. Oke, kita berhenti dulu. Kita lanjut dulu next. Oke, saya masuk dulu. Oke teman-teman, jadi itu mobil saya udah masuk, si putih sudah masuk, dan ini masih banyak kendaraan yang lain, dan ini antrian servis banyak ya. Dan saya senang dari Mitsubishi, ini mobil kan saya beli di Jakarta, ini kan plat B, untuk plat B ya, untuk plat B itu akhirnya di sini secara online, servisnya diterima di Kupang NTT. Bravo buat Mitsubishi Kupang yang sudah support kita. Tapi dari situ saya pengen jalan-jalan dulu ya, melihat di bagian depan. Nanti saya mau lihat di dia punya tempat tunggunya kayak gimana. Nah ini buat teman-teman yang udah punya mobil Mitsubishi ya, datang ke tempat servis dilayani, bilang ada snack di atas. Nanti dulu saya coba ke bagian depan.
ada mobil apa aja di depan ini. Oh, ternyata sudah ada expander baru ya di sini. Warna hitam. Tuh, udah ada. Jadi ada yang sebelahnya saudaranya yang lebih tinggi. Wah, ini di Kupang sudah ready juga nih. Dan dengar-dengar ini udah 10 unit keluar loh. Di Kupang udah ada pada beli. Oke, ini bagian depannya. Kita masuk ke depannya. Oke. Alright teman-teman, ini customer service-nya. Wah, tempatnya nyaman ya, ada TV. Ada gratis minuman. Wah, ini yang pingin beli mobil kesini nyaman nih. Ada SPG yang cantik-cantik yang jaga. Dan di sini ada expander baru yang di depan kita warna putih, ini putih metalik. Wah, ini langsung dinyalain lampunya nih. Set dah. Nah. Oke, ini sebenarnya mobil impian saya yang sebelumnya, tapi akhirnya lebih milih si Pajero. Jadi Pajero udah masuk servis. Auto lock. Oke. Ini dia wujud si expander. Oke. Front wheel, depan, teknologinya ditambah fitur dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek di YouTuber yang lebih senior dari saya yang ngomong soal mobil. Hari ini saya mau tunjukin Mitsubishi Kupang itu seperti apa. Jadi nanti teman-teman kalau datang ke Kupang, ini Mitsubishi Kupang, tuh tempatnya di mana. Kalau orang tua pasti tahu ini Dutalia di mana. Nah, itu sudah di situ, sudah dekat situ. Ini banyak orang, dan paling terkenal sini adalah mobil L300-nya pickup paling tangguh di jalanan Kupang. Yang pada beli, yang apalagi soal keluar kota, so Ekeva itu pasti kalau bawa muatan berat pasti L300 paling laku. Oke, di lantai 2 si putih lagi sedang diurus. Tuh, mantap ini pemandangan lantai 2. Oke, Mitsubishi Kupang mantul. Tuh ada Pajero satu sana gitu. Silver. Wah, ada SMS masuk dari Bosowa. Waduh. Oke, kita masuk ke ruang tunggu di bagian dalam ini. Kita lihat tempatnya kayak gimana. Meeting roomnya mantap. Ada snack yang free bagian atas, yang bayar di bagian bawah. Oke, tempat chargernya, dan ada ruang smoking roomnya. Kita coba baca koran dulu nih. Oke guys, ini saya sudah keluar dari Bosowa Mitsubishi. Ini kebetulan saya lagi parkir, lagi mau jemput anak sekolah. Jadi tadi sudah di ruang tunggu, kita udah nunggu, dan pengerjaannya diperiksa detail juga ya, maksudnya mereka periksa teliti dan urus lainnya sebagainya. Itu kira-kira waktu hampir 1,5 jam. Yang menjadi kendala yang bikin lama di situ sebenarnya itu kan, ini kan mobil kan saya beli di Jakarta, jadi sistem online-nya itu jaringannya kurang bagus tadi. Jadi dibantu sama yang di bagian pengecekan itu dipakai HP, jadi pakai HP lebih cepat malah. Jadi kita tunggu 1/2 jam tadi, saya duduk di kursi tadi di depan dia 1/2 jam, dan waktu itu saya bilang pakai HP bisa, tidak, hanya pakai HP dipercepat, kalau tidak bisa lebih lama. Nah, itu 1 jam itu mobil diganti oli dan sebagainya, dan cukup surprise-nya itu pergantian oli itu free untuk ke depan dan ke depan seterusnya. Luar biasa. Ini saya lagi pegang bukunya ya. Kemudian nanti next Januari saya akan datang untuk ganti oli lagi, dan itu masih free. Terima kasih buat Bosowa Kupang, Mitsubishi Kupang, sehingga saya masih diberi kesempatan. Cuma ini jujur, yang pertama ini saya tidak dapat, karena ini adalah maintenance selama 1 bulan. Nah, mobil ini tercatat di bulan 9 tahun lalu saya beli, dan otomatis per 1000 km. Nah, mobil ini datangnya tepatnya bukan di bulan 9, karena mobil ini kan masih proses
pengiriman. Dan kemudian pengiriman itu lihat ekspedisi kapal laut itu walaupun kontainer itu kan harus menunggu STNK terbit dulu. Nah STNK terbit itu sekitar 2 minggu paling cepat, dan itu pun kalau STNK ada baru mobilnya bisa naik ke kapal. Nah itu naik ke kapal, proses pengirimannya dari Kupang, dari Jakarta ke NTT itu butuh sampai paling lama 1 bulan. Nah 1 bulan otomatis yang ini angus. Nah tapi tidak apa-apa. Jadi saya dapat servis yang kedua di kilometer 1700 tepatnya, sekarang udah 1707,3 km, dan is okay. Saya diberi kesempatan untuk beberapa kali servis untuk free terus ke depan, dan saya sangat bersyukur karena saya tidak merasa menyesal, karena memang apa yang harus saya lalui ya, yang harus saya dapat ya itu sudah, saya tidak permasalahkan itu. Dan kita ini cukup besar, saya harus bawa terus. STNK mobil harus ditujukan, dan tadi mengenai nama dan apa tidak dipermasalahkan dari pihak Mitsubishi. Nah ini, jadi ini cukup nyaman ya. Tadi dilayani dengan baik, saya juga agak cerewet sedikit, tegur sapa dan sebagainya. Dan saya bilang saya akan bikin video buat Bosowa Kupang. Semoga teman-teman yang minat mau beli Mitsubishi, entah Expander atau apa, mobil truk apapun juga silakan, karena pelayanannya saya rasa saya beri nilai sangat baik, orangnya ramah tamah, dan juga tadi SPG juga baik, semua baik. Dan yang mendukung itu maintenance service-nya. Kalau maintenance service-nya orangnya layani kita dengan enak, kita juga tidak masalah. Tadi saya coba cek, ada orang beberapa keluhkan dia punya mobil ada rusak itu dilayani dengan baik, dan diberitahu harga, dihitung dulu. Kalau orang yang belum ada duit dia masih boleh balik pulang, itu oke aja, nggak masalah, orangnya asik. Oke, saya rasa sekian dulu ya video saya. Pertama kali ganti oli di Mitsubishi Pajero saya, dan kesan di Kupang NTT seperti inilah. Padahal mobil bukan beli di Kupang, dan pengalaman saya seperti apa ya, agak panjang saya bagi-bagi. Sekalian juga saya promosikan Bosowa Kupang, dan tadi saya sudah ceritakan bahwa bukan saya tidak mau ambil di Kupang, karena mobil ini belum ada di Kupang. Dan tadi saya sempat cek barusan, ini video saya bikin di bulan Februari ya, tanggal 9 Februari 2022. Sampai detik ini pun juga ini mobil Pajero 4x4 Ultimate sampai sekarang masih belum dapat. Gila, susah minta ampun. Saya bersyukur saya masih jadi orang pertama yang punya Pajero 4x4 di Kupang NTT. Banyak saya lihat ada yang beli plat L, Surabaya pun masih dapat barang 4x2. Oke, saya rasa sekian dulu. Saya mau jemput anak dulu, nanti kita lihat kayak gimana ke depannya. Tolong di like, subscribe, dan komen yang positif. Dan buat Bosowa Kupang, Bosowa Jakarta, thank you udah support saya sampai sekarang, dan amin mobil ini tolong doakan untuk awet selalu dan bisa menopang keluarga saya dengan baik. Oke, see you in the next video. Bye bye.